Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Melalui media ini kami gembala menjumpai jemaat dalam kasih Tuhan. Apa kabar semua? Kiranya semua baik-baik saja dan sehat-sehat. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersama, berjumpa oleh karena kemurahan Tuhan. Tentunya hari ini kita boleh lewati bersama sampai pada malam hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan terus menyikapi dan mengambil langkah sehubungan dengan peristiwa yang sedang kita alami bersama. Karena itu, mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jemaat kekasih Tuhan, ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk mengantisipasi, menjaga kesehatannya, baik secara tubuh, dan bukan hanya itu, tetapi tubuh rohani itu juga sangat penting. Dari pembacaan firman Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu meningkatkan imunitas tubuh jasmani dan tubuh rohani. Menurut yang saya baca dari internet, bahwa untuk meningkatkan imunitas tubuh, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah makan buah dan sayur yang cukup. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, hindari stres. Stres perlu dikelola dengan baik. Stres yang tak terkendali meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon kortisol mengakibatkan menurunnya fungsi kekebalan tubuh. Yang keempat, harus rutin olahraga. Ada yang paling murah dan gampang, yaitu berjalan kaki kurang lebih 30 menit lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi bagaimana kita menghindari keramaian? Kemudian yang kelima, hindari rokok dan alkohol, sebab perokok dan peminum alkohol beresiko kena infeksi paru-paru. Yang keenam, rutin minum air putih. Dan yang ketujuh, rutin mengkonsumsi vitamin C, dan bisa diperoleh dari beberapa jenis buah-buahan seperti pepaya, jeruk, jambu biji, dan stroberi, dan yang lainnya. Sehubungan dengan firman Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, selain kita menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh kita, kita perlu meningkatkan imunitas tubuh rohani kita, yaitu dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita cara untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, salah satu tadi disinggung adalah hindari stres. Perlu kita perhatikan bahwa stres itu hanya menghasilkan hormon kortisol yang akan membuat kortisol, yang akan membuat imun kita menjadi menurun, untuk menangkal, untuk melawan akan virus, bakteri, atau apapun yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena sistem imun kita menjadi lemah,
salah satu disebabkan oleh tingkat stres yang tinggi. Dan firman Tuhan memberikan resep di sini, yaitu hati yang harus selalu gembira. Sebagaimana tadi bahwa hormon kortisol akan membuat penurunan daya tahan tubuh karena imun kita menjadi lemah. Dan firman Tuhan sudah berkata bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Menurut salah satu tanda-tanda daripada suspek COVID-19 adalah tulang menjadi sakit seperti diremukkan. Itu menunjukkan bahwa tulang sungguh remuk, karena hati semangat yang patah itu pun dapat meremukkannya. Nah, itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan tips di sini buat kita semua bagaimana meningkatkan imun kita, yaitu bagaimana kita memperoleh hati yang gembira. Orang menjadi stres karena begitu banyak hal yang tidak perlu dipikirkannya, tidak perlu dibayangkannya, tidak perlu dimimpikannya. Sesuatu yang sangat jauh, sesuatu yang masih belum terjadi sudah dipikirkan. Misalnya memikirkan tanah saya di sana nanti bagaimana, usaha saya di sana nanti bagaimana, ini sudah krisis. Anak-anak saya bagaimana, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, bagaimana harta saya, bagaimana jabatan saya. Tidak pernah memikirkan bagaimana supaya istri saya senang, bagaimana supaya suami saya senang, bagaimana supaya anak-anak saya senang, mereka boleh bergembira dalam rumah, supaya imunitas mereka boleh naik. Ini yang perlu dijaga oleh jemaat Tuhan. Bagaimana supaya keluarga itu kuat dari seorang pribadi yang membawa pengaruh kebenaran, pengaruh positif di tengah-tengah rumah tangganya. Kekasih-kekasih Tuhan, demikian juga Yesus masih memberikan tips kepada kita bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Hanya datang kepada Yesus, datang kepada Dia, seperti undangannya bagi kita. Hanya di dalam Dia kita akan beroleh kelegaan. Lebih daripada itu, Dia berkata pada ayat yang ke-29, pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut, dan jiwamu akan beroleh ketenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya di dalam Yesus ketika kita melakukan tugas panggilannya, tugas tanggung jawab kita, dengan memikul setiap beban kita, setiap kebersamaan kita, setiap tanggung jawab kita. Pikullah semuanya itu dengan dan bersama Yesus. Sebab di dalamnya Yesus berjanji bahwa ketika engkau belajar kepadanya, yaitu kelemah lembutannya dan kerendahan hatinya, engkau akan memiliki jiwa yang tenang. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita memperhatikan tips baik secara rohani dan juga secara jasmani untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, baik tubuh kita secara jasmani maupun tubuh kita secara rohani. Imunitas kita boleh menangkal setiap serangan-serangan yang datang dari luar, yang tidak dikenal oleh tubuh kita, tapi oleh imun kita dapat memberikan respon untuk melindungi kita, menjaga kita dari semuanya itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita hanya bisa tenang hanya di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita tenang, apapun yang terjadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kiranya jemaat Tuhan boleh dikuatkan, diberkati dengan firman Tuhan, jalani hidup ini dengan semangat baru, kekuatan baru untuk mengubah hati yang sedih, mengubah pikiran yang kalut dengan hati yang gembira, dengan hati yang tentunya penuh sukacita, karena Yesus Tuhan kita sudah ada di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak Tuhan yang ada di sekitar gereja ini, jemaat Tuhan yang ada di sekitar gereja ini. Silakan.
Sekali lagi, mari kita jalani hidup ini dengan semangat dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, dan juga ketenangan di dalam Dia. Hadapi dengan harapan hanya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi juga tetap dihimbau untuk mengikuti himbauan pemerintah yang ada, hindari keramaian, jaga diri untuk menjaga keluargamu, jaga keluargamu untuk menjaga dirimu, dan juga untuk orang lain. Demikian perjuangan para dokter, para perawat, dan semua yang langsung terlibat di sana. Mereka mempertaruhkan dirinya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita yang hanya diminta untuk berdiam diri di rumah, beraktivitas di rumah, dan hanya keluar jika sangat penting, dan hanya diminta untuk membersihkan tangan, membersihkan diri. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di rumah sakit yang harus terjun langsung, mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan keluarganya. Dan menurut informasi sudah ada 3 dokter yang meninggal karena COVID-19 ini. Karena itu mari kita hargai pengorbanan mereka dengan menjaga diri kita. Jangan sampai banyak dan banyak lagi yang jatuh sakit karena COVID-19 ini, karena kecerobohan kita semua. Mari kita terus berdoa bersama-sama, menyerahkan hidupnya yang kita jalani bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa malam hari ini kami boleh bersama-sama ada di sini. Kami boleh menjumpai jemaat-Mu lewat live streaming yang ada. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau selalu berikan kepada kami. Terima kasih bahwa Engkau selalu ada menyertai kami pada segala waktu. Kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati umat-Mu. Engkau membuat mereka tunduk dan taat untuk menjalani social distancing yang ada, dan segala yang disampaikan untuk boleh kami taati, ikuti, agar semua mata rantai dari pergerakan virus ini boleh diputus. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong pemerintah bangsa dan negara kami, dan menolong kami semua untuk menjadi warga yang mau bekerja sama dengan pemerintah bangsa dan negara kami, agar semuanya itu boleh kami lalui bersama, bersatu hati, mengangkat semuanya ini, berjuang untuk menang dari virus ini. Tapi terutama ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat membebaskan kami, melepaskan kami dan memampukan kami menjalani lembah ini, lembah kekelaman ini, untuk Engkau membuat kami boleh naik, boleh mendekat kepadamu, semakin merasakan dan menikmati lawatan kehadiran Tuhan. Tutup bungkus jemaat-Mu dengan kuasa darah, lindungi dan berkati mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang terjun langsung untuk penanganan akan wabah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menjaga mereka, menopang mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan demi raga orang lain. Tuhan memberkati juga semua yang ada supaya solusi semua boleh bekerja bersama-sama dan solusi boleh dinyatakan bagi persoalan dan pergumulan ini. Demikian juga Bapa, kami mohon kasih-Mu untuk setiap hal yang akan kami masih lalui. Sesungguhnya masih rahasia bagi kami, tapi kesusahan hari ini cukuplah hari ini, karena kesusahan hari esok akan ada untuk kami semua. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk menjalani semuanya ini di dalam Tuhan. Berkati juga anak-anak yang sudah melayani. Dan selanjutnya kegiatan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah program ini kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan kami kepada jemaat Tuhan. Biarlah kita semua sama-sama diberkati. Dan jika Tuhan berkenan, besok pagi jam 6.30 kami akan menyapa jemaat melalui live streaming yang ada. Terima kasih, mohon doanya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.